Nama saya Denny Gus Pradi, saya dari mahasiswa Akonas Angkatan 3. Di sini dalam mata kuliah Psikologi Kepelatihan, saya akan membahas tentang what makes a great sport coach, itu bagaimana menjadi apa yang membuat pelatih olahraga itu begitu hebat. Dan tujuan video ini adalah menganalisa dan melihat bagaimana seorang pelatih yang baik dan menjadi contoh panutan terhadap atlet, melihat sisi lain pelatih yang tidak hanya mengatur di dalam atau di luar lapangan, serta peran pelatih adalah orang yang bertanggung jawab dan tepat dalam mengambil setiap keputusan yang ada. Juga menjadi seorang pelatih yang baik dituntut untuk mengerti kondisi atlet dan aspek-aspek lainnya, baik itu masalah psikologi atlet, mental atlet, kondisi atlet saat cedera atau pasca cedera, dan hal lainnya, serta memotivasi atlet agar mencapai prestasi setinggi-tingginya. Menjadi pelatih yang baik harus punya filosofi tersendiri dan menjadi ciri bagi dirinya dan juga bagi tim. Oke, di sini adalah bagaimana menjadi pelatih yang baik itu. Menurut saya, menjadi pelatih yang baik itu dituntut untuk mengerti segala hal, baik teknik, taktik, serta mengerti kebutuhan atlet, kondisi atlet, baik itu psikologinya, mental, dan aspek lainnya, serta fungsi pelatih dan peran. Tugas pelatih seperti contoh sebagai tugas yang menyusun dan melaksanakan latihan, mempunyai pengetahuan yang tinggi dan keterampilan, dikarenakan tinggi rendahnya prestasi atlet tergantung dari tinggi rendahnya pengetahuan dan keterampilan pelatih. Yang kedua, pelatih yang baik itu pasti memiliki cara komunikasi dan keterampilan penyampaian instruksi yang baik. Kita harus ingat, seorang coach itu mengacu pada profesi orang yang mengirimkan pesan, baik pada saat latihan ataupun saat pertandingan. Dan apa yang diinstruksikannya harus sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dan bisa berjalan dengan baik. Dan contoh komunikasinya itu bisa menggunakan teknik attending, listening, dan paraphrasing. Dan juga menjadi pelatih yang baik dan berkualitas jelas harus memahami setiap karakter atlet, karena setiap atlet itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nggak mungkin satu klub itu, misalkan sepak bola, ada 11 pemain inti dan mereka itu karakternya sama semua, nggak mungkin. Jadi setiap atlet itu karakternya pasti berbeda-beda, dan inilah tugas pelatih untuk memahaminya. Apakah atlet itu memiliki karakter yang bermasalah atau sebaliknya. Jadi contoh karakter atlet yang bermasalah itu seperti dia selalu melawan pelatih, terus malas untuk berlatih, selalu mencari alasan agar tidak berlatih. Dan contoh atlet yang memiliki karakter berprestasi adalah selalu tekun, disiplin dalam mengatur waktu, selalu patuh terhadap pelatih dan menjalankan instruksinya, dan lain-lainnya. Dan di sini saya akan menganalisa bagaimana pelatih yang baik itu. Jadi menurut saya pelatih yang baik itu adalah pelatih yang menjadi dirinya sendiri. Dengan menjadi diri sendiri, Anda dapat melihat bagaimana kemampuan Anda sebagai pelatih dan yang mengetahui kekurangan serta kelebihan diri sendiri tanpa perlu melihat orang lain. Jadi untuk menjadi diri pelatih yang untuk menjadi diri sendiri itu adalah pelatih yang tidak melihat orang lain. Jadi apa yang dijalankan dan apa yang dipegangnya itu kuat, tidak mengacu pada orang lain. Misalkan hari ini pertandingan ini kita gagal, kita tidak boleh melihat mengacu atau melihat pelatih lain yang lebih sukses. Kita harus yakin bahwa suatu saat kita pasti ada di posisi dia. Dan juga yaitu tentu menjadi pelatih yang baik harus dapat mengenali hasrat dan diimbangi disiplin, tekad, dan keyakinan. Jika aspek tersebut dijalankan dengan baik, maka goal setting, semangat tim untuk selalu mengejar kesuksesan atau tercapai. Itu pelatih yang baik itu harus memiliki hasrat untuk kemenangan, hasrat yakin untuk berprestasi, dan juga diimbangi dengan disiplin mutlak, tekad, dan keyakinan. Dan yang terakhir, fokus. Ya, fokus menjadi kunci penting untuk menjadi seorang pelatih yang baik. Walaupun banyaknya kritikan atau kegagalan sering menghambat, tetapi dengan tetap fokus apa yang dijalankan, maka semuanya akan terasa ringan. Ingat, fokus pada tujuan, fokus pada apa yang diraih. Nah, anggap saja kritikan dan kegagalan itu adalah jalan untuk menuju kesuksesan. Dan yang terakhir adalah menyampaikan pesan.
Seorang pelatih juga harus pintar dalam menyampaikan pesan, berbicara dan menulis, menjawab 3 faktor yang tidak akan lepas dari seorang pelatih. Pelatih yang hebat dapat berbicara atau menyampaikan pesan kepada atletnya dengan baik dan dapat dimengerti. Jadi seorang pelatih itu harus bisa menyampaikan pesan. Jadi pesannya itu tidak boleh yang berbelit-belit, jadi jangan bikin si atlet bingung, harus jelas dan tepat sasaran. Dan yang adalah kata-kata motivasi dari saya untuk atlet, yaitu sabar, disiplin, dan tekad. Maka kesuksesan akan datang lebih cepat. Ini sangat sederhana. Saya akan mengatakan kepada atlet saya, semua orang pasti akan mengalami titik terendah dalam hidupnya, dan itu benar-benar memalukan. Tetapi ingat kata-kata saya, jika ada yang mengatakan Anda gagal atau tidak disiplin, Anda bukan siapa-siapa. Kembalikan semua kata-kata itu. Saya seorang yang sukses, seorang yang disiplin, dan saya akan berkuasa. Ingat, antrian untuk menjadi juara itu sangat panjang. Bersabarlah, berarti lebih keras dari orang lain, karena kesuksesan akan datang lebih cepat bagi Anda yang mau bekerja keras. Kehormatan itu tidak diberikan, tetapi didapat. Dan Anda mempunyai janji untuk bertemu dengan kesuksesan. Jangan mengeluh karena latihan yang berat. Ingat, di saat Anda tertidur, di situ banyak orang yang lain ingin merebut kesuksesan dari Anda. Jangan sia-siakan waktu, tetap disiplin, tekad, kemauan, karena mereka tidak akan pernah membuat Anda gagal. Ya, mungkin itu sedikit kata-kata motivasi dari saya untuk semua atlet. Intinya harus tetap disiplin, fokus pada tujuan, gapai apa yang ingin diraih. Sedikit hambatan, berdarah-darah di awal, itu adalah hal yang mutlak dan emang itu adalah hal yang harus terima. Jadi kalau kita tidak berdarah-darah dulu di awal, kita tidak akan mencapai dengan apa yang namanya kesuksesan. Dan yang terakhir adalah filosofi saya sebagai baca adalah membentuk karakter yang kuat pada diri sendiri dengan mengenali diri sendiri, kekuatan, mental, dan kelemahan. Juga mencoba mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi kesulitan dan kehambatan. Saya juga akan menerapkan filosofi saya terhadap taktik yang akan saya jalankan di setiap klub yang saya pegang. Penguasaan bola jelas menjadi dasar utama filosofi ini. Saya percaya dengan menguasai bola berarti kemenangan hanya tinggal menunggu waktu. Ya, mungkin itu aja sedikit pengetahuan dari saya tentang psikologis kepelatihan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.